Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang nilai dan norma konstitusional Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 serta dinamika dan tantangan konstitusi. Terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Lina Nurmutiara. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian konstitusi. Konstitusi adalah hukum tertinggi suatu negara. Sebab tanpa konstitusi, negara tidak mungkin terbentuk. Dengan demikian, konstitusi menempati posisi yang sangat vital dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara. Dengan kata lain, konstitusi membuat suatu peraturan pokok mengenai sendi-sendi pertama untuk menegakkan negara. Konstitusi menurut C.F. Strong antara lain ada konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara. Sedangkan konstitusi tidak tertulis yaitu kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul. Selanjutnya, sumber historis, sosiologis, dan politis tentang konstitusi dunia. Insinyur Soekarno dalam pidatonya pada 17 Agustus 1966 pernah berkata, "Jas merah," yang berarti jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Maknanya, pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa sejarah tentunya mempunyai fungsi membangun kehidupan bangsa dengan lebih bijaksana di masa depan dengan tidak lupa dan mempelajari kesalahan di masa lalu. Sejarah memiliki fungsi membangun kehidupan yang lebih bijaksana di masa depan. Menurut Hobbes, manusia pada status naturalis bagaikan serigala, hingga timbul adagium homo homini lupus. Man is a wolf to his fellow man. Artinya, yakni yang kuat mengalahkan yang lemah. Lalu timbul pandangan belum omnium contra omnes, perang semua lawan semua. Hidup dalam suasana tersebut akhirnya menyadarkan manusia untuk membuat perjanjian antara sesama manusia, yang dikenal dengan istilah factum unionis. Selanjutnya, timbul perjanjian rakyat menyerahkan kekuasaannya kepada penguasa untuk menjaga perjanjian rakyat yang disebut dengan factum subjectionis. Guillotine Kisruham zaman revolusi Prancis. Salah satu contoh raja yang berkuasa secara mutlak dan semena-mena pada rakyatnya adalah Raja Louis ke-14. Raja Prancis yang dinobatkan pada 14 Mei 1643 dalam usia 5 tahun. Dalam sejarah Prancis, Raja Louis ke-14 bertindak absolut dengan memberikan hukuman guillotine, pemenggal kepala terkenal di Prancis untuk menghukum rakyatnya yang melanggar aturan. Selanjutnya, peran dan fungsi konstitusi. Peran konstitusi. Yang pertama, untuk memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik. Kedua, untuk membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak penguasa dan menetapkan bagi penguasa tersebut batas-batas kekuasaan mereka, sehingga tidak terdapat kekuasaan yang semena-mena. Ketiga, membatasi kesewenang-wenangan tindakan pemerintah untuk menjamin hak-hak yang diperintahkan dan merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Keempat, konstitusi bertujuan untuk mengatur organisasi negara dan susunan pemerintahan, sehingga di mana ada organisasi negara dan kebutuhan menyusun suatu pemerintahan negara, maka akan diperlukan konstitusi. Kelima, konstitusi mempunyai posisi yang sangat penting dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara, karena konstitusi menjadi barometer atau ukuran bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Juga merupakan ide-ide dasar digariskan penguasaan negara untuk mengemudikan suatu negara. Dan yang terakhir, konstitusi menggambarkan struktur negara dan sistem kerja yang ada di antara lembaga-lembaga negara. Konstitusi menjelaskan kekuasaan dan kewajiban pemerintah sekaligus membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak sewenang-wenang dalam bertindak.
Adapun fungsi konstitusi. Yang pertama, fungsi penentu atau pembatas kekuasaan negara. Kedua, fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. Ketiga, fungsi pengatur hubungan kekuasaan antara organ dengan warga negara. Keempat, fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. Kelima, fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli dalam demokrasi adalah rakyat kepada organ negara. Fungsi simbolik yaitu sebagai sarana pemersatu, symbol of unity sebagai rujukan. Keenam, identitas dan keagungan kebangsaan. Ketujuh, fungsi sebagai sarana pengandalian masyarakat, social control, baik dalam arti sempit yaitu bidang politik dan dalam arti luas mencakup bidang sosial ekonomi. Dan yang terakhir, fungsi sebagai sarana prekayasaan dan pembaruan masyarakat. Baik, sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Novia. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Lina Nurmutiara. Tujuan konstitusi. Di antaranya, konstitusi bertujuan untuk memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Konstitusi bertujuan untuk melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasaan sendiri. Konstitusi bertujuan memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Selanjutnya, dinamika dan tantangan konstitusi terhadap kasus yang sedang terjadi di Indonesia. Di sini ada studi kasus tantangan konstitusi terhadap dinamika yang sedang terjadi di Indonesia. Mengutip dari bbc.com, 1 Maret tahun 2022 mengemukakan adanya gagasan penundaan pemilu tahun 2024 yang tertangkap media sejak Januari tahun 2022. Hal ini pertama kali diungkapkan oleh Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia. Beliau mengutarakan penundaan pemilu tahun 2024 di sela rapat kerja dan Komisi 6 DPR pada 31 Januari tahun 2022. Ia mengutip bahwa 70% kepuasan terhadap Presiden Joko Widodo mencapai 70% dan menggabungkannya dengan harapan dari para pengusaha. Topik ini diangkat dikarenakan kurangnya anggaran dana akibat COVID-19 yang telah terjadi di seluruh dunia dan memberikan dampak kepada Indonesia, serta hadirnya acara G20 yang akan datang diadakan di Indonesia. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Muhaimin Iskandar turut ikut menyuarakan penundaan pemilu tahun 2024 dengan mengatakan pengunduran pemilu sebanyak 1 tahun sampai 2 tahun maksimal kepada media. Usulan ini disambut positif oleh pimpinan Partai Golkar dan Ketua Partai PAN. Topik ini semakin memperkuat terkait adanya wacana Presiden 3 periode. Jauh sebelum saat ini, wacana ini muncul dan berawal dari seorang anggota DPR dari Partai Nasdem yang menginginkan masa jabatan Presiden diperbolehkan 3 kali 5 tahun. Wacana ini dilancarkan saat MPR tengah menggodok usulan amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dikutip dari kompas.com, 18 Maret tahun 2022, muncul pernyataan, klaim dan usulan terkait penundaan pemilu dari Menko Luhut Binsar Panjaitan. Ia mengungkapkan bahwa 110 juta masyarakat Indonesia tertarik atau setuju dengan penundaan pemilu tahun 2024. Data tersebut disebut berdasarkan big data yang ditelusuri dari aktivitas internet masyarakat Indonesia. Ketika ia dibuka, beliau mengatakan bahwa data tersebut tidak akan dibuka. Solusi dan penyelesaian. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Pemilu bisa ditunda dalam kondisi darurat, yaitu kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan pemilu tidak dapat dilaksanakan. Tahapan aturan ini pun hanya berlaku bila tahapan pemilu sudah berjalan, itu pun masih dalam kerangka konstitusi.
Hasilnya adalah pemilu tidak akan dapat ditunda dan akan tetap berjalan sesuai dengan konstitusi bila tidak terjadi hal-hal yang mana telah disebutkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Berdasarkan pemaparan materi di atas, dapat disimpulkan bahwa konstitusi merupakan landasan berpikir, tujuan serta cita-cita sebuah bangsa dalam menciptakan dan mengatur sebuah negara. Perubahan atas dasar konstitusi dirubah dan disepakati sesuai dengan perjanjian, kesejahteraan yang saling menguntungkan dan menjaga kestabilan negara hingga tercapainya cita-cita bangsa. Oleh karena itu, setiap negara wajib untuk memiliki konstitusi dalam mengatur pelaksanaan negaranya, agar tidak timbul ketimpangan terhadap keputusan-keputusan yang akan dibuat di masa depan dan memiliki acuan dari undang-undang yang telah tertulis sebelumnya. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.